itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus, untuk membereskan republik ini. Itu aja ngomong fair. Makin heboh isu kepalsuan ijazah Jokowi siap temui titik terang. Berdasarkan berbagai fakta, analisis, dan perkembangan terbaru hingga Februari 2026 bahwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok disebut memiliki rekaman atau data terkait pembuatan ijazah tersebut. Permintaan transparansi dan keadilan hukum dari mantan Wakapolri Komjen Pol Purna Ugroseno, serta pertanyaan krusial, apakah Jokowi bisa diadili? Dan jawabannya bisa saja. Kita tinggal tunggu kelanjutan proses hukumnya. Makanya kalau saya senang, kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di republik ini. Berarti ada siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap, saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan. Dan mengapa kasus ini tuh harus dibuka dengan tuntas dan seterang-terangnya? Ya, kalau memang itu terbukti ya, kalau terbukti nih bahwa ijazah tersebut adalah palsu. Kan proses Pak Jokowi menjadi presiden 2 periode kan 2014 sampai 2024 selesai. Kan tidak mungkin itu akan dihapus, di-delete. Ini perjalanan sejarah bangsa. Dan itu masuk perjalanan sejarah yang harus diberitahukan kepada para generasi-generasi penerus kita nanti, ya kan? Nah, kalau memang terbukti bahwa ijazah palsu, ya bagi saya terbukti pidana dulu, ya kan? Kita ada selain penyidik Polri ada juga kejaksaan. Nah, saya membaca di Undang-Undang Kejaksaan, ya pasal 35 huruf C kalau salah, ada kemenangan deponering, tapi terbukti dulu pidananya. Nah, jaksa berhak mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum karena beliau mantan presiden. Nah, setelah itu apa yang dilakukan jaksa tadi sampaikan kepada DPR, MPR. Nah, itu terserah DPR, MPR apakah akan mengambil langkah-langkah keputusan politis. Ya, keputusan yuridis sudah ingkrah, sudah selesai karena menyangkut pimpinan negara, ya, di Kejaksaan Agung. Nah, kemudian DPR MPR akan memutuskan apakah hak-haknya beliau sebagai mantan kepala negara dicabut dan sebagainya. Ya, ini harus ada proses seperti itu supaya ke depan tidak terjadi lagi bahwa ya kalau ketahuan itu risiko, kalau nggak ketahuan itu ya itu apa ya, keuntungan seperti itu. Jangan gambling seperti itu. Ini kepala negara, ya kan? Saya tidak bisa membayangkan kalau zaman Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY juga ada hal seperti ini. Wah, mungkin ya kita nggak akan tenang seperti negara kita seperti itu. Mari kita mulai dari akar masalahnya. Kasus ijazah Jokowi pertama kali mencuat secara luas sekitar tahun 2022 ketika sejumlah tokoh seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rocky Gerung mulai mempertanyakan keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada, UGM. Mereka menyoroti perbedaan foto, nama, dan elemen lain dalam salinan ijazah yang beredar. Sejak itu, isu ini berkembang menjadi perkara hukum yang kompleks, melibatkan gugatan citizen lawsuit CLS di Pengadilan Negeri Solo, pemeriksaan di Polda Metro Jaya, dan bahkan sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga kini, di tahun 2026, kasus ini masih bergulir dengan update terbaru seperti pelimpahan berkas ke Kejaksaan dan permintaan penghentian penyidikan SP3 dari pihak Roy Suryo CS. Bayangkan saja, sebuah ijazah yang seharusnya menjadi bukti pendidikan formal seorang pemimpin negara kini menjadi bahan perdebatan nasional. Apakah ini hanya isu politik untuk menjatuhkan Jokowi pasca masa jabatannya, atau memang ada kejanggalan yang perlu diusut tuntas? Saya tidak akan memihak, tapi mari kita telusuri secara logis dan berdasarkan bukti yang tersedia. Pertama, mari kita bahas kemungkinan Ahok memiliki rekaman atau data saat pembuatan ijazah Jokowi. Ahok, yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Komisaris Utama Pertamina, memiliki hubungan dekat dengan Jokowi sejak lama. Keduanya sama-sama berlatar belakang PDI Perjuangan, dan Ahok sering disebut sebagai sahabat politik Jokowi. Dalam konteks kasus ini, muncul klaim bahwa Ahok mungkin menyimpan rekaman atau data terkait ijazah Jokowi, bahkan sejak Pilgub DKI 2012. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Ahok dan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, sempat memegang data palsu Jokowi, termasuk ijazah yang dipertanyakan. Ini berdasarkan video dan pernyataan yang beredar di mana Ahok disebut mengetahui detail pembuatan ijazah tersebut. Mengapa ini memungkinkan? Pertama, secara historis, Jokowi dan Ahok pernah bekerja sama erat di Solo dan Jakarta. Saat Jokowi maju sebagai calon presiden pada 2014, semua dokumen pribadinya, termasuk ijazah, harus diverifikasi oleh KPU. Ahok, sebagai orang dekat, mungkin terlibat dalam proses verifikasi internal partai. Bayangkan skenario ini, pada masa pembuatan atau penggandaan ijazah untuk keperluan administratif, ada rekaman digital atau catatan yang disimpan
disimpan oleh tim Jokowi dan Ahok memiliki akses ke sana. Ini bukan spekulasi liar, ada laporan bahwa dua pelaku pencetak ijazah sempat ditangkap dan Ahok disebut mengetahui hal itu sejak 2012. Lebih lanjut, pada 2026, Ahok kembali menjadi sorotan dalam kasus korupsi Pertamina. Saat bersaksi di pengadilan, Ahok menantang jaksa untuk memeriksa Jokowi terkait titipan politik di Pertamina era Jokowi. Ini menunjukkan bahwa Ahok tidak segan membuka informasi sensitif tentang Jokowi. Jika dia punya rekaman data ijazah, bukan tidak mungkin dia akan mengungkapkannya jika proses hukum memaksa. Tentu, ini hipotetis, tapi logis mengingat dinamika politik mereka. Ahok pernah turun tangan dalam isu ijazah, meski tidak secara langsung melalui pernyataan tentang kejujuran politik. Apakah rekaman itu ada? Kita belum tahu pasti, tapi kemungkinannya terbuka lebar, terutama jika ada bukti digital dari era 2010-an yang bisa diakses melalui penyelidikan mendalam. Sekarang, mari kita beralih ke peran Ugroseno. Komjen Pol Purna Ugroseno, mantan Wakapolri, adalah figur kunci yang mendukung transparansi dalam... Teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, yang cukup menarik ini, yaitu mengenai dugaan kasus ijazah palsu daripada Pak Joko Widodo. Nah, di mana kita mengetahui teman-teman bahwa banyak sekali masyarakat juga yang tidak sabar untuk mengetahui apakah kebenaran dari ijazah daripada Pak Joko Widodo ini, apakah dikatakan palsu ataupun asli. Nah, seperti yang kita lihat di video teman-teman, bahwa semakin lama ini semakin ada titik terang dari kepastian ijazah beliau ini, karena kita melihat bahwa di dalam video ini bahwa Ahok Basuki mempunyai rekaman pembuatan ijazah daripada Pak Joko Widodo ini. Nah, teman-teman, yang menjadi pertanyaan bagi para masyarakat saat ini adalah mengatakan bongkar terus Pak Ahok Basuki, bongkar terus sampai tuntas masalah ijazah ini, karena menurut mereka di sini mereka sudah muak terhadap kasus ijazah daripada Pak Joko Widodo ini yang sudah lama namun tidak ada penyelesaian atau masih belum diputuskan apakah ijazah beliau itu adalah palsu ataupun asli. Nah, sehingga di sini juga ada yang mengatakan rangkap adili Jokowi dan semua yang terlibat dan maksudkan Gibran, rakyat mendukung RRTCS dan Ahok. Nah, dalam hal ini teman-teman, yang Ahok punya ini adalah rekaman CCTV ini, rekaman pembuatan ijazah daripada Pak Joko Widodo ini adalah palsu, bahwa 100% bahwa ijazah dari Pak Joko Widodo ini adalah 100% palsu. Dan dengan itu mereka atau masyarakat mengatakan di sini rangkap dan adili terus sampai tuntas Jokowi ini, dan juga semua yang terlibat dalam dugaan ijazah palsu ini harus dimaksudkan juga, termasuk Gibran dan juga yang lainnya atau kroni-kroninya, sehingga masyarakat banyak yang mendukung para RRT dan juga Ahok dalam hal ini. Kalau memang benar kalau hukum tidak bisa diadili Jokowi, biar rakyat saja yang mengadilinya. Nah, di sini juga ada yang mengatakan jika penegak hukum masih takut, mungkin rakyat yang bertindak seperti di Nepal. Nah, lanjut lagi, jika memang benar demikian, tangkap semua pendukung di sana, ikut serta melindungi. Andaikan Jokowi sampai diadili dan dipenjarakan, yang akui akan lakukan yaitu sujud dan syukur. Nah, lanjut lagi. Di sini juga ada yang mengatakan, mantap Pak Ahok, semangat, sehat selalu Pak Ahok, orang bodoh pun tahu perbedaannya foto, masa gitu mau diremehin, kasihan orang yang tidak sekolah benaran. Nah, dalam hal ini teman-teman, hanya gara-gara kasus ijazah daripada Pak Joko Widodo ini bahwa dikatakan adalah palsu, dengan itu banyak sekali masyarakat yang mengatakan kasihan kita rakyat kecil dalam hal ini, apalagi rakyat yang sudah punya sekolah namun sampai saat ini masih belum bisa mendapat pekerjaan. Apa bedanya kita dengan yang tidak punya sekolah? Sedangkan Pak Joko Widodo ini adalah modal ijazah palsu saja bisa menjadi gubernur dan juga wali kota, bahkan bisa menjadi orang nomor 1 di Indonesia adalah menjadi presiden. Dan sehingga mereka menganggap Pak Joko Widodo ini adalah benar-benar pembohong nomor 1 di Indonesia.
Dan dengan itu juga ada masyarakat yang mengharapkan supaya Pak Joko Widodo ini jujur dalam hal ini atau tidak membohongi terus-terus rakyat atau masyarakat yang telah mengangkat Pak Jokowi menjadi presiden yang 2 periode. Nah, di sini juga ada yang mengatakan wajar Ahok marah, soalnya kalau tidak ada yang berani buka suara sampai kiamat, tetap muter-muter terus. Buka fakta biar segera selesai permasalahan ijazahnya. Pokoknya hukum di Indonesia ini jujur dan taat, tidak usah takut-takut. Kalau memang salah menyalahi undang-undang, tetap dihukum sesuai perbuatannya, tidak rakyat gak pejabat. Hukum tidak boleh dibeda-bedakan, sama-sama manusia. Siapapun yang sebagai kepala negara harus memberi contoh atau teladan pada rakyatnya. Bila salah harus dihukum secara adil. Mantan presiden untuk pembelajaran, kalau salah harus dihukum, tidak usah pandang bulu. Nah, lanjut lagi. Kalau saya Pak Egro, kalau masalah ijazah palsu Jokowi diserahkan ke DPR, banyak rakyat tidak setuju. DPR itu adalah termu juga, mulai terbuka tabirnya. Bisa bahaya ini, bisa jebol tanggulnya jika Pak Ahok bicara. Mantan presiden yang paling menjijikan di negara Indonesia, kejar terus demi kejujuran demi rakyat. Bergabunglah orang pemberani, Ahok bisa dipercaya karena kredibilitasnya. Nah, lanjut lagi. Andi Aswan, Ade Arman Awan ngotot mati-matian mempertahankan kebohongan junjungannya. Termul ini tangkap dan adili segera. Semua yang ikut melindungi ijazah Jokowi harus diadili semua, mulai dari rektor UGM, polisi yang terlibat dan Kapolrinya, jaksa, semua pengacaranya Jokowi dan hakim yang memvonis Bambang Tri dan Gus Nur, semua harus dilibas. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita selanjutnya.